Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang kepada para peserta Brand Insights 2021. Perkenalkan saya Safri Nasution yang akan memandu jalannya acara talk show sesi ketiga siang hari ini sampai sekitar 1,5 jam ke depan dengan tema Enhancing Business from a Social Impact Standpoint. Seperti kita ketahui dan bahasan-bahasan sebelumnya di acara Brand Insight ini, kita melihat bahwa social impact marketing sendiri didefinisikan sebagai upaya-upaya marketing yang ikut berperan aktif dalam memberikan dampak sosial yang positif kepada masyarakat. Bahkan strategi marketing ini akan membantu suatu brand untuk terkoneksi dengan konsumennya dengan baik, karena nggak hanya memberikan brand image yang menawarkan produk dan jasa, tapi juga melainkan kontribusi terhadap sosial dan lingkungan. Selain itu, social impact marketing juga menjadi sangat efektif untuk dijalankan apabila selaras dengan brand purpose yang dihadirkan. Hal ini juga didukung oleh survei yang dilakukan oleh Milieu yang menemukan bahwa 86% konsumen di Indonesia bersedia untuk membayar lebih untuk brand yang memiliki purpose atau tujuan yang baik. Ini berarti nampaknya konsumen di Indonesia memiliki attention yang tinggi untuk brand yang memiliki brand purpose. Nah, karena itu social impact marketing merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan dan juga mendistribusikan brand purpose suatu brand itu sendiri. Nah, di siang hari ini kita telah kedatangan dua narasumber yang sudah sangat berkompeten, sangat berpengalaman di company dan brand yang memiliki brand purpose serta social impact yang baik. Yaitu pertama ada Mbak Intan Ayu Kartika, selalu brand director dari Aqua, dan Mbak Shirley Osland selaku co-founder dan COO dari Mad for Makeup. Selamat siang untuk Mbak Shirley dan Mbak Intan, apa kabar semuanya? Hai, siang. Halo, siang. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali ada Mbak Intan di sini, ada Mbak Shirley di sini. Kita akan diskusi, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang social impact marketing mungkin, dan juga cerita study case juga dari Mad for Makeup, dari Aqua, sekitar 1,5 jam ke depan, dan juga nanti akan diakhiri dengan sesi Q&A. Namun sebelumnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol talk show, to get even deeper about social impact marketing dengan Mbak Intan dan Mbak Shirley, izinkan saya untuk membacakan dulu CV dari Mbak Intan dan juga untuk Mbak Shirley. Pertama, Mbak Intan. Intan Ayu Kartika, Brand Director of Aqua, merupakan Brand Director Aqua dan kemampuan beliau yang luar biasa dalam bisnis dan experience bertahun-tahun. Beliau terus melakukan inovasi dan mengembangkan strategi pengembangan untuk pertumbuhan perusahaan Aqua. Aqua sendiri merupakan salah satu household brand air minum Indonesia terkemuka oleh karena kualitasnya yang baik dan tidak luput dimakan waktu ya. I mean kalau misalnya kita aja ngomong air mineral aja tuh kadang-kadang nggak bilang, hey boleh dong air mineral, botol air mineralnya, tapi Aquanya dong gitu ya. It even translates into bukan jadi brand lagi ya, udah jadi a part of our life gitu ya. Bahkan kalau kita ngomong air mineral aja, mostly orang akan bilang itu Aqua. And then the same time juga di satu sisi ada narasumber kita yang luar biasa kompeten pula, ada Mbak Shirley Osland, co-founder dan COO dari Made for Makeup. Mbak Shirley Osland terdorong untuk membangun brand kosmetik yang tak hanya menawarkan produk yang berkualitas, tetapi juga brand kosmetik yang fokus terhadap kecantikan perempuan Indonesia dengan mempromosikan beauty diversity dan inclusivity. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di talk show berikutnya yang akan segera langsung saya mulai. Dan mungkin perkenalan pertama, selain tadi sudah saya paparkan CV dan resume dari masing-masing narasumber, mungkin aku akan ajak ngobrol Mbak Intan dulu. Mbak Intan, bagaimana perjalanannya sampai akhirnya sekarang menjadi brand director di Aqua, dan mengapa social impact marketing jadi salah satu Aqua untuk communicate the brands itself? Silakan Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak. Halo teman-teman semuanya, semoga sehat-sehat ya. Jangan lupa tetap terhidrasi, minum yang cukup, minum aqua. Saya Intan, jadi saya udah lumayan lama sebenarnya di Danone, udah 14 tahun. Tapi sebenarnya sebelumnya saya mulai karir saya itu di manajemen trainee, a local company, terus hampir 5 tahun saya pindah ke Danone. Saya ibu, punya 3 anak. Jadi di Danone sebenarnya udah lumayan pindah-pindah, so meaning
pernah di innovation, pernah pegang brand lain. Kemudian terakhir saya juga pernah assignment ke Philippines 2,5 tahun, dan 2 tahun terakhir saya pegang Aqua. Jadi lumayan. Nah, ini sekalian kalau teman-teman ada yang mau masuk join kita. Jadi karir progression dan personal development sangat baik ya di sini. Oke, kenapa Aqua masuk ke social marketing gitu ya? Tadi mungkin juga udah disebutin kan sebenarnya bahwa banyak riset-riset yang menunjukkan bahwa sebuah brand yang memang peduli dengan konsumennya, peduli dengan hal-hal di luar produknya, itu memang punya brand value yang lebih baik dan juga membuat purchase intention yang lebih tinggi dari konsumen. Nah, Aqua sendiri itu kita juga punya misi selalu menginspirasi kebaikan melalui hidrasi yang sehat. Jadi kenapa kita pengen mewujudkan ini? Ya karena kita percaya bahwa sesuai juga dengan visinya Danone bahwa kita itu nggak cuma jualan gitu. Jadi kita nggak hanya cuma bicara mengenai produk, tapi kita juga harus punya social responsibility. Jadi kalau kita bicara dual commitment, bahwa Danone itu punya komitmen untuk one planet, one health. Jadi kita nggak hanya soal produk menyehatkan, tapi juga kesehatan planetnya. Nah, ini yang kita percaya dari dulu, dari sejak ada Danone sampai sekarang, dan ini dibawa oleh Aqua. Bahkan pendirinya Aqua dulu, Pak Tirto juga sangat percaya dengan ini. Banyak inisiatif-inisiatif yang kita lakukan dengan intensi yang baik, bahwa kita nggak sekedar jualan produk, tapi kita pengen mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, Indonesia yang lebih bersih. Gitu, Mbak. Baik, kalau itu dari segi brand Aqua ya. Jadi memang tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Intan, Aqua percaya bahwa ini kita tidak hanya sekedar jualan brand air mineral ya, tapi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dan juga brand purpose yang baik yang beneran secara autentik ingin dirasakan oleh konsumen Aqua dengan membeli dan mengkonsumsi produk Aqua. Nah, sekarang saya beralih ke Mbak Shirley. Mbak Shirley, kamu kan founder dari Made for Makeup. You are also a COO. Sekarang boleh nggak sih kamu perkenalkan sedikit tentang diri kamu dan kenapa sih kamu memulai brand Made for Makeup? Apakah memang sebelumnya belum ada brand cosmetics yang memiliki purpose seperti Made for Makeup? Apakah itu mulai dari pain points yang kamu rasakan sendiri dan social impact marketing apa yang sudah dilakukan Made for Makeup sejauh ini? Oke, thank you Mas Afrina pertanyaannya. Jadi aku perkenalan diri dulu dari awal. Jadi aku co-founder dan CEO dari Made for Makeup, dan sebenarnya base aku sebenarnya adalah dokter. Jadi aku lulusan dokter ya? Dan, ya. Wow. Jadi sebelum bisa diceritain tuh gimana caranya jadi banting setir ke founder dari brand cosmetics. Jadi sebelum mulai start Made for Makeup, jadi aku sempat kerja jadi estetik dokter di Jakarta, di salah satu klinik di Jakarta. Dan sambil jalan itu akhirnya aku dan suami akhirnya kita start Made for Makeup ini. Awal ceritanya itu sebenarnya benar-benar kayak sesuatu yang agak stupid, nggak sengaja gitu sih sebenarnya. Karena dulu kan memang dari dulu, ya dari zaman kuliah dulu kan juga memang udah suka mainan sama makeup dan lain-lain. Pasti kan sering jalan-jalan, kayak dulu cuma ada Sephora ya. Jadi kayak suatu hari itu kayak kita pas ke Sephora terus ngeliat kayak sponge ini yang brandnya Beauty Blender, dan untuk sebuah sponge mereka charge-nya kayaknya harganya 300.000, 350.000 saat itu. Terus kayak menurut kita saat itu kayaknya 2017, kayak kita ngerasa kok kayaknya nggak untuk sebuah sponge doang, terus kayak yang tiap 2-3 bulan juga kita harus ganti, itu kayaknya agak nggak make sense sih kalau kamu charge-nya terlalu tinggi gitu, karena kita juga cari tahu ternyata cost-nya juga mereka charge-nya bisa kayak 10 kali lipat. Jadi akhirnya kita kepikiran untuk start our own with even better quality tapi dengan harga yang affordable. Dan jadi kayak kita akhirnya start this, we call this Rebel Company, and we start this Rebel Community. Rebel Rebel Club gitu. Jadi for everyone atau for our audience yang like us atau ever try our product. Dan karena visi kita di awal itu kayak kita ngerasa kayak we want to rebel against all these big brands yang charge too high for the price.
Tapi semakin berjalannya waktu, akhirnya kita akhirnya lebih fokus ke sebenarnya bukan karena kita ingin social marketing dan sebagainya, tapi kayak kita ngerasa juga bahwa terutama di beauty industry yang industri ini udah berjalan sekitar 400 tahun atau lebih ya, itu kayak it's not about selling the products, it's kayak kalau lihat aja lipstick apa sih yang masih belum ada di pasaran. Jadi it's not about the product itself, but we have to make our position as a brand, and it's about the connection between the brand and the customer. That's why we always kayak push all this social agenda that we usually focus on three things sih, kayak mind, body, and soul. Yang kayak mind itu kayak karena kan majority our audience itu cewek, jadi kayak kita fokus untuk boost their confidence, and with our rebel community mereka juga bisa boost one another. Terus from the body side, maybe boost about the body image, that every shape, everything that you are is beautiful. Dan for the soul part is we always kayak push people kalau misalnya untuk orang-orang yang you have a bit more money, then you always have to do charity and stuff like that. Jadi we always use these three things in our content, or like what you call social marketing. Oke. Mungkin kalau ada highlight yang pengen aku ambil ya dari paparan tadi sedikit tentang mengapa, why Mbak Shirley starts Mad for Makeup, and then pesan apa yang berusaha disampaikan oleh Mad for Makeup adalah menjual kosmetik itu tidak menjual produknya ya, tapi lebih ke message semua orang berhak feeling good about themselves gitu ya. Jadi itu yang berusaha disampaikan, dan ketika membeli produk tersebut, that will boost my confidence no matter what appearance, regardless my skin color dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin itu something yang universal, beauty is universal dan juga feeling good is universal gitu ya, dan itu yang ingin disampaikan. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya aku mau coba gulirkan pembicaraan gitu ya, terutama untuk Mbak Intan nih, Mbak. Aqua itu kan something yang esensial, air putih, semua orang butuh air putih. Tapi karena esensial ini justru menjadi keuntungan atau malah riddle back gitu ya, karena kan kalau udah esensial ya ngapain terlalu di marketing lagi ya, regardless kan orang tetap butuh air putih gitu kan. Dan gimana caranya kita memarketingkan barang-barang yang sebenarnya udah menjadi esensial kebutuhan hidup gitu, air putih. Dan di satu sisi ketika mau marketingin something yang esensial itu dan mau kita push dengan isu sosial, cari tahu concern utama dari customer-nya Aqua tuh gimana sih prosesnya? Silakan, Mbak. Iya, Mbak Safrina banyak nih borong pertanyaannya. Kalau jadi memang esensial gitu ya, tapi ada beberapa hal. Jadi yang pertama saya jawab juga berunutan ya, Mbak. Yang pertama esensial benar. Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya orang Indonesia itu masih dehidrasi. Jadi artinya orang Indonesia itu masih kurang minum. Kita itu sehari paling nggak 2 liter per hari, 8 gelas per hari. Pengen minum. Tapi kenyataannya enggak. Jadi banyak orang dari penelitian, banyak orang yang masih dehidrasi, banyak orang yang minumnya kurang dari 2 liter, kurang dari 8 gelas per hari. Nah, itu kenapa walaupun kita tahu esensial, tapi ternyata nggak semuanya bisa udah memenuhi kebutuhan air minum. Itu yang pertama. Tapi juga ya jadi kita tetap harus mengedukasi bahwa pentingnya air minum. Itu yang pertama, secara kategori. Jadi kita nyebutnya communication at category level. Yang kedua, communication at brand level. Memang Aqua udah paling besar gitu ya, kita market leader dan semua orang tahu. Dan tadi Mbak Safrina juga udah bilang pada kalau mau beli juga nyebutnya Aqua gitu ya. Tapi justru itu challenge-nya buat kita. Gimana kita tetap bisa menjadi leader, gimana kita tetap tetap jadi merek yang paling diingat, tetap jadi merek yang paling diinginkan oleh konsumen dibandingkan merek-merek lainnya. Nah, itu sebenarnya challenge-nya buat kita sebagai marketer. Jadi saya dengan tim saya itu PR-nya itu gimana caranya kalau orang ingat minum itu ingatnya Aqua. Gimana caranya kalau orang ada di toko itu pilihnya dari semua brand yang ada pilihnya Aqua, ngambilnya ke kasir bawa ke kasir Aqua. Nah itu adalah challenge-nya marketer. Terus yang ketiga kenapa perlunya social marketing gitu ya buat kita. Karena balik lagi bahwa kita nggak hanya jualan produk, kita pengen mewujudkan brand purpose kita bahwa kita menginspirasi kebaikan melalui hidrasi sehat. Termasuk hubungannya dengan yang nomor 1 tadi, bahwa
banyak orang Indonesia yang masih kurang minum, jadi kita edukasi pentingnya minum. Tapi juga yang kedua, banyak juga area-area di Indonesia itu yang sebenarnya belum punya akses terhadap air bersih atau bahkan air minum yang aman. Nah, makanya itu termasuk salah satu inisiatif yang kita juga lakukan. Kita menyediakan akses air minum, kita menyediakan akses air bersih untuk orang-orang, untuk area-area yang belum punya akses terhadap air minum dan air bersih. Di luar itu kita juga bicara the health of planet itu lewat packaging circularity. Tadi mungkin saya sempat ikut di sesinya Garnier talk a lot about packaging circularity, dan buat kita itu salah satu pilar besar karena kan memang air minum dalam kemasan gimana membuat ini lebih ramah lingkungan, gimana kita bisa membantu agendanya pemerintah menjadikan Indonesia lebih bersih. Itu nanti mungkin saya bisa explain ke belakang lebih detail. Tapi kita ngelihatnya pentingnya itu bahwa kita pengen mewujudkan Indonesia yang sehat, orang-orangnya yang sehat, tapi juga lingkungan Indonesia yang lebih bersih. Gitu Mbak Sabrina. Thank you Mbak Intan, elaboratif sekali ya. Jadi tadi bahkan juga Mbak Intan mention tentang communication at kategori level. Ternyata kalau untuk kategori aqua, yaitu air minum, ternyata orang Indonesia ini dehidrasi ya. Gitu ya. Maksudnya nggak semuanya minum 2 liter. Belum. Aku personally ya Mbak Intan, aku ibu menyusui gitu ya. Aku sampai beli botol yang ada tulisan 2 liternya itu tuh setiap hari, dan aku isi setiap pagi 2 liter. Ibu menyusui harusnya minum 3 liter. Nah itu aku nggak tahu tuh. Nah ini juga aku belum tahu. 3 liter ya Mbak ya? 3 liter kalau menyusui. Oh baik. Nah maksudnya aku aja nggak tahu nih mengenai hal ini. Jadi walaupun ini hal-hal yang esensial seperti air putih, ternyata orang pada umumnya tidak teredukasi dengan baik ya, kebutuhan untuk minum air putih dan hydrating badan kita. Nah tadi juga Mbak Intan memaparkan malah PR-nya Aqua ini adalah gimana tetap menjadi brand leader ya, karena orang juga udah terbiasa kalau beli air putih ini Aqua gitu ya, ngomong Aqua. Nah itu sampai kapan akan seperti itu? Itulah PR terutama bagi tim marketingnya Aqua. Dan bentuk-bentuk social impact marketingnya adalah inspirasi kebaikan melalui hidup sehat yang berusaha ditanamkan dengan minum Aqua, dan juga bentuk-bentuk CSR seperti pengadaan akses bersih dan air minum bagi last miles community, dan juga packaging yang sirkular gitu ya, kalau berusaha dari jawaban Mbak Intan. Terima kasih Mbak Intan. Nah ini teman-teman, jangan lupa ini nanti kan kita mau ada sesi Q&A. Jadi tolong siapapun yang ingin bertanya, I really encouraging everyone to just ask. Langsung tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, spasi speakers yang ingin tanyakan, spasi pertanyaan. Jadi ditunggu pertanyaannya sebanyak-banyaknya, karena nanti di akhir sesi akan saya tanyakan langsung di sesi Q&A kepada Mbak Intan atau kepada Mbak Shirley. Nah, selanjutnya aku akan beralih ke Mbak Shirley. Tadi kamu bilang kalau misalnya di Made for Makeup tujuannya adalah to make everyone feel good about themselves. Nah, itu kamu tahu dari mana sih Mbak nentuin isu-isu sosial, isu-isu yang come from each of every person's desire gitu, yang bakal jadi concern utama buat nge-boost bisnis kamu? Untuk mendapatkan info itu sih sebenarnya gampang banget sih. Kita we just ask the audience about it. Kayak we ask, kita kan platform utamanya tetap di Instagram ya. Jadi lewat sosial media ya? Atau ada FGD juga secara offline gitu pernah? Enggak sih, kebanyakan fokusnya kita sebenarnya di Instagram dulu. Jadi dari sana kita selalu ngumpulin data. Jadi nggak cuma untuk menentukan isu-isu sosial ini aja, tapi juga dalam product development dan lain-lain itu kita juga selalu, bahkan konten dan tema desain ke arah mana itu kita selalu menanyakan ke mereka langsung. Karena Made for Makeup sendiri bedanya kita dengan beauty brand lainnya, kayak misalnya di luar misalnya kayak Fenty, kayak yang punya kan Rihanna. Jadi itu Rihanna yang dan a bunch of maybe her team yang menentukan, oh this is good, this is not good, and you the audience have to look like this and this and this. Tapi kalau untuk di Made for Makeup sendiri, kita tanya to the audience, so we ask them what they like and what they don't like, dan kita akhirnya mengolah dari data yang kita dapat dan kita kembalikan ke mereka. Jadi kita represent 99% of them instead of being the 1% that telling them what to do. Jadi dari sana juga kita bisa selalu update dan mendengarkan
selama kita masih bertanya dan karena memang communication kita dengan customer dan mereka juga sangat engage, jadi kita bisa mendapatkan data-data itu dengan cepat dan akurat. Sorry Mbak. Jadi untuk mengetahui concern-concern utama yang memang dirasakan oleh customer itu adalah dengan melakukan komunikasi yang transparan melalui media-media atau platform-platform yang dimiliki oleh Made for Makeup ya. Salah satunya tadi sosial medianya Made for Makeup yaitu Instagram, dan feedback itu menjadi masukan sendiri untuk brand Made for Makeup. Oke, baik. Terima kasih Mbak Shirley. Tadi saya juga ingin ngeralat bahwa siapapun yang ingin bertanya, silakan pertanyaan ditanyakan dengan format nama, _speakers yang ditanyakan, _pertanyaan. Dan ditujukan ke link Slido dengan format nama, spasi speakers, spasi pertanyaan yang ingin ditanyakan. Link Slido sudah diberikan di kolom chat dan Zoom, tinggal diklik dan tinggal menanyakan lewat Slido. Baik, kita beralih ke perbincangan selanjutnya. Mbak Intan, menurut Mbak bagaimana sih cara membangun dan mempertahankan loyal customer relationship dengan adanya social impact marketing yang sudah dilakukan oleh Aqua? Silakan, Mbak. Ya, kalau kita ngomongin gimana caranya biar konsumen kita loyal, itu yang pertama pastinya bagaimana kita bisa membuat brand kita tetap relevan. Itu Mbak Safrina. Jadi relevan artinya ya tetap itu bicara dengan saya, atau kayak sesuatu yang that's my brand, atau that's exactly what I need, that's exactly what I want gitu. Jadi gimana membuat kita tetap relevan, jangan sampai kita dilihatnya kayak that's my parents brand, atau itu brand yang outdated ya, udah nggak update gitu, jangan sampai. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita tetap relevan, termasuk dalam social marketing adalah relevan dengan isu-isu yang memang masih relevan di belakangan ini. Jangan sampai kita bawa sesuatu yang sebenarnya udah kok masih ngomongin itu sih gitu. Terus yang kedua pastinya untuk customer loyalty adalah loyal customer relationship adalah bagaimana kita punya outstanding product quality dan juga delivering our value gitu. Jadi karena kalau at the end kalau misalkan konsumen kita nggak happy dengan, nggak satisfied dengan produk, nggak satisfied dengan value yang kita offer ya pasti mereka nggak loyal lagi gitu. Jadi akhirnya nggak ada relationship dengan brandnya. Kemudian yang ketiga menurut saya sih juga adalah bicara konsistensi. Artinya bagaimana kita tetap konsisten visibility dan juga presence. Baik itu mental availability maupun physical availability. Artinya apa? Artinya kalau bicara misalkan physical availability, saya pergi ke warung, saya pergi ke minimarket, kalau produknya brandnya nggak ada, ya akhirnya masa saya nahan haus kan nggak mungkin ya. Jadi at the end kan tetap harus beli sesuatu. Kok rasanya nggak mungkin ya pindah ke minimarket sebelahnya hanya untuk beli brand tertentu gitu. Jadi akhirnya memang physical availability is very important karena disitulah kita harus ada dan itu harus consistently dijaga. Jangan sampai kita shortage atau susah ditemukan. Distribusi ya Mbak ya. Benar. Physical availability harus ada di mana-mana. Ya, terus yang kedua bicara mental availability, artinya bicara brand presence secara mental, secara top of mind. Bagaimana brand saliency harus tetap ada dan harus konsisten. Jadi tadi mungkin juga di sesi sebelumnya teman-teman udah dengar kalau kita tuh brandnya gimana sih, bicara soal apa sih, promise kita apa, purpose kita apa. Jangan sampai hari ini yang kita omongin beda dengan yang kita omongin besok, beda yang kita omongin kemarin. Akhirnya nggak konsisten, karena kita harus build distinctive asset, yang orang melihatnya bahwa, kalau ngomongin itu Aqua, Aqua itu ngomongnya ini, kalau yang ini tuh bukan. Nah, jadi itu akan building mental awareness, akan building konsistensi dalam hal brand presence, dan itu penting banget. Makanya kenapa lagi-lagi kita harus selalu ada di media, kita harus selalu ada di mana konsumen berada, karena dengan begitu kan yang diingat akhirnya brand kita. Nah itu makanya kalau brand kita udah diingat, ya otomatis mereka akan loyal kan, karena ingatnya itu gitu Mbak Safrina. Ini berarti juga secara psikologi itu untuk keeping consumer loyal itu adalah familiarity ya Mbak ya. Ketika dia ngeliat di mana-mana ada Aqua, di sosial media ada Aqua, aku ngeliat ini ada Aqua, lagi jalan di kios ada Aqua, masuk ke supermarket ada Aqua, ya mau gimana pun jadi akhirnya ada
feeling close to the brand Benar. dan dia relevan dan jadi loyal Benar. gitu ya. Iya, benar. Dan tidak hanya itu, tadi juga penting adalah ya gimana caranya juga mau keeping customer loyal adalah menjaga kualitas produk. Benar. Itu juga ada salah satu yang penting sekali dilakukan Iya. bagi kalian to keep your brand still relevant and the consumer will be loyal. Iya, Sekarang aku benar. beralih ke Mbak Shirley. Mbak Shirley gimana caranya untuk mempertahankan loyal customer relationship? Padahal kan brand cosmetics banyak banget, and then the market sekarang juga sangat very saturated. Everyone can start their own business cosmetic, brand cosmetics, makeup. How to differentiate dibanding brand yang lain dan juga keeping your customer loyal? Silakan. Ya, jadi kalau untuk loyal customer relationship sendiri, kalau menurutku sih kayak ya any relationship that we have ya, kayak misalnya sama pasangan, sama teman, keluarga, itu kan pasti harus ada timbal balik dan selalu constant clear communication untuk keep that relationship ongoing. Tapi aku rasa sih untuk poin-poin yang paling utama sama seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Intan juga, yang pertama jadi yang adanya mutual value antara kita sebagai brand dan customer. Jadi kayak we really listen to the customer dan kita juga bisa menawarkan value yang bagus untuk customer, nggak cuma lewat dari produk-produk yang kita jual ataupun jasa yang ditawarkan brand, tapi juga lewat konten kayak tentang social issue yang ada, jadi mereka bisa engage juga dan bisa memberi pengetahuan juga untuk mereka, atau mungkin bahkan kalau untuk makeup sendiri kita kadang juga kayak melaksanakan kayak marketing class dan kelas-kelas lain yang bisa untuk meningkatkan skills audience kita. Terus selain itu juga kalau di Match sendiri kita punya in-house creative team sendiri. Jadi kita bisa melakukan proses dalam komunikasi, menyampaikan apa yang mau kita bicarakan ke mereka juga jadinya lebih cepat dan bisa lebih clear juga ke audience. Jadi aku rasa itu yang bisa membantu kita untuk bisa mempertahankan loyal customer relationship itu. Cuma untuk challenge-nya ya pasti ada, karena kan kita harus tetap dari segi konten itu pasti akan selalu ganti, kayak kemarin musimnya apa, sekarang musimnya apa, itu udah cepet banget kan pergantiannya, dan kita juga harus selalu gimana caranya memikirkan untuk bisa stay relevant dan relatable to our audience. That's the challenge that we face every day. Gitu. Baik. Dan kalau misalnya ini dari segi Mad for Makeup as a cosmetic brands gitu ya, lebih ke again loyal customer relationship is ada toolsnya tuh ya, form of communication yang open dan transparent lagi ya, dengan ini. Memang menarik sih ya, karena kita lihat dulu itu brand cosmetics itu kan memang yang punya brand-brand besar gitu ya. Namun kita melihat sekarang kayak 5 tahun terakhir turns out ada rising brands yang ternyata mulai dimiliki dan dibuat karena pain points personal consumer gitu. Dan akhirnya daripada gue pakai brand besar, gue bikin brand sendiri gitu. Dan then with that cult culture and then community ternyata malah jadi besar ya. Dan ternyata untuk membuat sesuatu brand yang berawal dari community jadi cult, jadi besar itu memang dibangun dari loyalitas consumer dan community itu ya. Dan yang paling besar andilnya adalah transparency and communications gitu ya. Mungkin kalau dari luar negeri pasti kamu juga tahu ya nama brandnya Glossier ya. Itu juga kayaknya jadi salah satu brand yang sekarang dapat funding sangat besar sekali, dan berawalnya juga dari blog, bahkan ya blog beauty, pain points orang-orang gitu ya, dari setiap makeup yang dari brand besar tapi nggak ketemu sama personal needs mereka, akhirnya mereka bikin sendiri, dan maka sekarang mereka jadi salah satu brand kosmetik yang paling besar. Dan we hope Made for Makeup bisa menjadi akan lebih besar lagi dan menjadi salah satu leading brand cosmetics di Indonesia with your social impact purpose. Amin. Nah sekarang aku mau lanjut lagi ke Mbak Intan. Mbak Intan, gimana kalau di Aqua strategi dalam meningkatin engagement audience melalui social impact marketing yang sudah dijalani? Iya. Kalau bicara engagement, Mbak Safrina, balik lagi tadi yang paling penting adalah relevansi. Relevansi mungkin tadi Mbak Shirley bilang soal konten gitu ya. Contoh salah satunya. Jadi gimana kita memang punya program, punya konten ataupun style, tone communication yang relevan dengan target marketnya kita, yang relevan dengan target audience kita.
Karena kalau misalkan nggak relevan kan akhirnya ya kita nggak ngerasa tergerak kan, akhirnya ya engagement nggak ada. Kemudian yang kedua, gimana caranya kita bisa create conversation dan juga involvement. Jadi artinya kita nggak bicara brand talking to someone satu monolog gitu, tapi how to create a conversation dan involvement. Itu yang juga akan membuat engagement menjadi tinggi. Jadi gimana kita bisa mengajak mereka berpartisipasi, bagaimana kita bisa mengajak mereka menyuarakan apa yang mereka mau. Tadi contoh-contoh dari Mbak Shirley bagus tuh, misalkan mau bikin packaging design aja nanya mereka untuk involve gitu. Nah itu very important, that will create a higher engagement. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah juga personalization. Artinya apa? Sekarang itu konsumen, tadi mungkin juga Mbak Safira sempat bilang kan, kita tuh nggak bisa semuanya sama gitu, nggak. Setiap orang itu pengen di-treat differently. Dan itu kenapa pentingnya personalization, kenapa pentingnya personalized message, personalized communication. Semakin kita personalize, itu akan semakin tinggi engagement-nya. Dan ini sebenarnya lewat digital tuh very easy to do this personalization. Kita bisa customize content, kita bisa personalize message, kita bisa personalize bahkan misalnya visualnya gitu ya, termasuk karena kita kalau di digital kan bicara precision marketing, bicara targeting di digital gitu. Nah, the better we do the personalization, the better we create conversation, dan harus relevan, itu the higher the engagement. Berarti tadi untuk meningkatkan engagement audience ya, selain create conversations dengan audience ya, adalah yang terpenting adalah make your brand always relevant to your customer. Yeah. Dan juga personalization ya, karena juga di era digitalisasi ini to make things personal, juga bisa mudah ya Mbak. Benar. Ya contohnya misalnya dengan advertising, dengan algoritma yang disesuaikan dengan masing-masing interest orang-orang. Jadi misalnya let's say, oke, aku butuh air putih tapi karena aku ibu menyusui. Tapi karena algoritma ibu menyusui, jadi nanti aku muncul 3 liter sehari. Gitu ya. Tapi untuk yang anak-anak SMA atau misalnya yang memang tidak menyusui gitu misalnya, ataupun yang masih mahasiswa 2 liter sehari cukup. Benar. Bagaimana dengan lansia dan lain-lain. Jadi ketika kita dengan digitalisasi juga terpapar dengan message-message yang personal dan sampai ke kita gitu ya. And that's how to increasing the engagement, karena memang kena ke kebutuhan masing-masing. Baik. Mbak Shirley, gimana Mbak caranya untuk ningkatin engagement audience dari social impact marketing yang udah dijalanin sama Mad for Makeup selain komunikasi dan lain-lain? Ya, jadi untuk ini termasuk salah satu pertanyaan yang paling selalu number one ditanyakan kan untuk cara meningkatkan engagement. Kalau untuk Mad for Makeup sendiri kan untuk saat ini untuk beauty brand at least itu kita still we are number one in Indonesia in terms of engagement, we are the highest. Dan aku juga selalu sampaikan bahwa ini memang benar-benar nggak ada kayak cheat code, nggak ada cara curang atau cara cepat. Ini memang benar-benar harus dibuild kayak yang tadi udah disebutin juga dari Mbak Intan, dibuild perlahan-lahan secara organik untuk benar-benar mendapatkan engagement yang sesuai dengan pertumbuhan kamu. Karena untuk di Mad for Makeup sendiri sih salah satunya juga ya karena memang harus dipersonalize ya cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita harus benar-benar tahu sih sebenarnya target audience kita. Tapi kalau untuk kayak Aqua sih ya pasti udah target audience-nya udah semua orang. Tapi kalau misalnya kayak startup brand like Mad, itu kita kayak benar-benar target audience-nya masih kecil banget kan untuk saat ini, masih di usia 18 sampai 22 tahun. Jadi kita benar-benar tahu persis sampai ke random things kayak Netflix apa yang mereka lagi suka nonton, sampai pilihan Indomie mereka yang mereka suka, itu kayak benar-benar kita tahu spesifik itu. Jadi cara kita berkomunikasi dan konten-konten yang kita kasih juga semua sesuai dengan target audience kita. Dan baru-baru ini aku juga ada ngobrol kayak dari pihak TikTok juga bilang kalau TikTok kan sekarang untuk usia ini lagi benar-benar lagi naik daun banget ya untuk platform TikTok. Itu mereka 70% orang yang ke TikTok itu biasanya karena mereka looking for happiness they say. Jadi kita sebagai brand we have to strategize to go to this point. How you create something or you create content atau produk atau apapun yang bisa provide happiness and all of this to your audience. Nice.
Mungkin kalau misalnya ada yang mau aku highlight dikit tentang penyampaian dari Mbak Shirley adalah of course to communicate the strategy transparency with transparency dan try multi platform ya. Jadi tidak hanya di Instagram, tadi juga beralih ke memang apa yang dipakai sama orang gitu seperti TikTok gitu ya. Dan invest in-house brand team ya. Berarti tadi kamu sudah punya brand dan marketing dan communication team sendiri ya. Karena to get to know even deeper about your customer. Tadi katanya bahkan sampai tahu Indomie kesukaannya customer apa, serial Netflix apa, yang itu bisa ditranslate jadi konten-konten di marketing platformnya Platform Makeup ya, Mbak Shirley ya. Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya, ini diskusinya tinggal tersisa sekitar 20 menit lagi. Kita tidak punya banyak waktu tersisa karena habis ini kita akan ada sesi Q&A. Pertanyaan berikutnya aku akan tujukan ke Mbak Intan. Tadi Mbak Intan bilang ada beberapa proyek CSR yang dilakukan oleh Aqua, ada juga beberapa social impact juga yang dilakukan oleh Aqua tentang inspirasi kebaikan melalui hidup sehat, dan juga implikasi ke produk adalah material-material yang recyclable gitu ya. Nah, gimana caranya Aqua menanamkan social impact tersebut kepada para customer-nya? Apakah itu hanya brand semata, atau memang sudah ada nyatanya sudah ada realita bahwa customer itu memang hidupnya jadi lebih baik dan lebih sehat dengan mengkonsumsi Aqua? Atau misalnya karena dia beli packagingnya yang recycle, dia beneran menggunakan itu gitu kan? Kita pengen tahu ya, apakah this is just for the sake of brand and marketing, atau memang life changing juga nih kepada consumer? Silakan Mbak Intan. Iya, kalau cuman buat kita sih ini bukan sekedar filantropi gitu ya, Mbak Safrina. Artinya bahwa memang kita commit, we do something yang tangible and actually we can see the impact. Jadi kita nggak sekedar ngomong tapi nggak ada impact-nya gitu, tapi justru kita memang do something dan impactful. So actually that's why we focus on few things. Jadi kalau boleh saya cerita dulu apa aja. Itu yang pertama, ngomongin the health of Indonesian. Artinya memang kesehatan untuk konsumen Indonesia. Contohnya adalah bahwa produk-produk kita itu memang produk-produk dengan kualitas yang terbaik. Jadi artinya memang mengandung mineral alami yang berasal dari sumber mata air yang pegunungan yang terlindungi. Jadi memang we have a very superior product yang memang give the health benefit to Indonesian. Terus juga di luar itu kita selalu berusaha mengedukasi. Contohnya pada saat tahun lalu COVID baru muncul, kita lakukan beberapa hal yang ngasih lihat bahwa hidrasi juga berperan penting untuk memperbaiki kesehatan kita. Nah, kita juga tunjukkan itu. Kemudian contoh nyata lain adalah yang tadi saya sempat bilang program air bersih dan air minum untuk lokasi atau area yang membutuhkan. Itu nyata. Jadi kita pernah punya program namanya 1 for 10, 1 untuk 10. Kita juga punya program yang namanya Water Access and Safety Hygiene. Itu artinya kita melakukan program air bersih di sekitar lokasi-lokasi pabrik kita. Nah, itu di mana kita benar-benar membangun, kalau waktu itu programnya 1 untuk 10, misalkan yang pertama kali, fase 1, itu kita membangun akses fasilitas, benar-benar bangun kerjasama dengan LSM, kerjasama dengan masyarakat sekitar, membangun pipanya, membangun infrastruktur, bikin akses air bersih. Kemudian habis itu kita kerjasama dengan water.org, di mana kita ada microfinancing untuk komunitas setempat untuk membangun sarana-sarana air bersih. Contohnya misalkan penyimpanan atau air atau sumur atau bahkan fasilitasnya. Nah, itu semua hasilnya ada. Kita bisa lihat bahwa misalkan contohnya di area itu ternyata jumlah anak yang tadinya harus nyari air bersih tuh jadi kurang, sehingga mereka lebih datang ke sekolah lebih sering, atau penyakit diare lebih turun, atau prestasi mereka meningkat, atau bahkan ibu-ibu yang biasanya harus mencari air bersih, mereka menghabiskan waktu dengan lebih banyak dengan keluarganya sehingga kualitas hidup juga membaik. Nah, itu semua selalu kita ukur. Jadi
termasuk misalnya tadi bagaimana produk kita menghidrasi 140 juta orang Indonesia. Itu kita juga selalu ukur apakah kita berhasil meningkatkan tingkat konsumsi air minum atau berapa banyak orang kita jangkau. Nah, yang kedua, kita bagaimana menjaga the health of Indonesian planet. Jadi Indonesia planet. Jadi artinya bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar kita. Itu ada beberapa program juga. Misalkan yang pertama tadi packaging circularity. Jadi kita punya gerakan bijak berplastik. Kita menginvite berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk konsumen, bagaimana kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Artinya misalkan sesimpel memilah. Jadi kita harus memilah edukasi memilah dari rumah. Atau gunakan produk-produk yang memang misalkan ramah lingkungan atau memang produk yang bisa reusable, yang enggak sekali pakai, tapi adalah produk yang bisa contohnya returnable jugs atau recyclable packaging, atau bahkan kita punya inovasi yang namanya Aqualife, di mana itu 100% kemasannya dibuat dari kemasan daur ulang. Jadi memang itu upaya-upaya yang kita lakukan dalam packaging circularity. Kita juga melakukan upaya perlindungan sumber air. Jadi kita water resource protection, we do many efforts juga untuk melindungi kealamian habitat sumber air kita. Jadi kita nggak merusak ekosistem sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengurangi carbon footprint. Jadi kita melakukan blue operation, kemudian kita benar-benar perhatikan, hitung bagaimana kita mengurangi, bahkan targetnya adalah zero carbon footprint. Dan untuk packaging circularity, target kita itu di tahun 2025, kita harus bisa mengumpulkan sampah plastik lebih banyak dari yang kita gunakan. Nah, ini semua kita measure. Jadi kalau balik ke Mbak Safrina tanya, apakah hanya sekedar program, tapi tidak diukur dan tidak ada hasilnya? Enggak. Kita measure, kita monitor, kita punya target di 2025, itu yang kita measure setiap tahun. Jadi contohnya kalau di 2025 kita pengen mengumpulkan lebih banyak dibanding yang kita gunakan. Nah, misalkan kita measure sampai sekarang ini kita sudah mengumpulkan lebih dari 12.000 metrik ton sampah plastik misalkan. Dari sisi edukasi, kita pengen mengedukasi 100 juta orang Indonesia mengenai sampah plastik di tahun 2025. Nah, ini kita juga tracking setiap tahun, kita udah achieve berapa. Baik. Nah, itu yang kita harapkan bisa benar-benar memberikan impact, nggak hanya ke brand, tapi juga kepada kita semua. Baik. Panjang ya, tapi kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, nanti dielaborate lagi. Pasti akan nanyakan lagi di sesi Q&A. Cuman kalau yang berusaha aku rangkum, sebagai perusahaan besar dan leading company dalam air mineral, tidak hanya marketing, tapi memang social impact-nya sudah dilakukan from end to end, dari sourcing materialnya Aqua, producing yang menjaga carbon footprint serendah-rendahnya, distribusi pula, packaging pula, gitu ya, social brand impact brandingnya pula, marketingnya pula, sampai akhirnya ketika sampai di consumer, ada lagi metode-metode seperti measuring, monitoring, dan ada target yang memang disebut oleh brand Aqua untuk tetap staying true true related to the brand purpose ya Mbak Intan ya. Jadi benar. Baik, sekarang aku beralih ke Mbak Shirley. Gimana Mbak, Mad for Makeup menanamkan social impact tersebut kepada para customer sampai akhirnya it is life changing gitu untuk customernya Mad for Makeup. Oke. Untuk di MAD, kita salah satu yang personal favorite aku sendiri sih sebenarnya, kita berjalan sekitar 2-3 bulan terakhir, itu nama kampanye F the Beauty Standard. Jadi kita memang minta dari audiens kita sendiri, siapa yang mau sharing tentang their own personal experience about their insecurities, atau mungkin ejekan-ejekan yang mereka terima dari kecil, atau bahkan dari sekarang, dan untuk di-share di platform kita, dan bagaimana hal-hal itu yang membuat mereka down, tapi malah jadi kayak semakin mempush mereka untuk bisa menjadi lebih baik, atau bahkan di posisi yang in better position. Dan itu mendapat respon dari audiens kita yang sangat baik sekali sih, karena terutama untuk di masa sekarang ya, terutama sejak pandemi juga mungkin jadinya kita agak terisolasi, dan kita ada all this concern and depression about ourselves, our insecurities, tapi karena kita bisa lihat itu di media bahwa ternyata ada people juga go through the same thing, jadi itu bisa kayak menjadi suatu push atau dorongan untuk mereka supaya
I will be better karena other people juga go through the same thing. Dan itu bukti nyata yang kita dapatkan sih setiap hari kita karena memang customer juga sangat engage, jadi mereka selalu kasih tahu ke kita bahwa hal-hal seperti ini yang bisa membantu memang benar-benar. Sometimes there are people that say that it really changed their life and stuff like that. Jadi I can see that it really helped them and I'm very glad about it. Dan selain itu juga social impact yang lain kita tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu atau awal tahun ini kita ada kerja sama The Body Shop juga untuk mendukung gerakannya Body Shop dalam mendukung untuk meresmikan RUU PKS waktu itu. Jadi kita juga ada income campaign itu juga, dan kita juga selalu coba dari setiap tahunnya paling nggak minimal setahun sekali itu untuk kayak create merchandise atau barang untuk dijual yang penghasilannya bisa untuk kita donate ke panti-panti seperti panti asuh anak-anak, dan kita biasanya juga lebih fokusnya ke yayasan-yayasan untuk perlindungan wanita. Jadi kita memang mendorong our audience dan kasih knowledge juga untuk mereka untuk bisa membantu kita untuk sadar bahwa semua hal-hal ini, isu-isu ini sangat penting walaupun mereka mungkin nggak lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, baik. Jadi tadi ya dengan mendengar feedback dari customer, memang ada kenyataannya customer dari Made for Makeup itu sudah merasakan manfaat yang positif dari menggunakan produk Made for Makeup ya. Dan juga di satu sisi juga sudah ada inisiatif sosial yang dilakukan Made for Makeup untuk tetap mempertahankan social impact-nya, social impact brand yang berusaha disampaikan oleh brand purpose-nya Made for Makeup. Terakhir pertanyaan saya, ini untuk Mbak Shirley dulu mungkin. Proyek-proyek terkait social impact apa yang sudah pernah dilakukan atau sedang dilakukan oleh Made for Makeup dan apa relasinya ke customer? Silakan. Proyek-proyeknya seperti yang tadi aku udah sebutin, terutama yang kita selalu untuk push dan mencari terus yayasan-yayasan terutama untuk yang fokus terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, itu yang akan kita terus push karena ya gimana pun juga memang tetap audiens kita kan sebagian besarnya adalah wanita, dan kita juga baru-baru ini yang proyek yang terakhir itu kita kerjasama untuk memberi edukasi tentang breast cancer, tentang menstruation, betapa ada beberapa orang yang sangat berkekurangan bahkan tidak mampu untuk membeli sanitary pads dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita pasti akan terus tetap mencari lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang memang kita bisa angkat dan kita bantu supaya bisa kita bantu mereka. Oke, baik. Itu tadi beberapa proyek terkait social impact yang sudah dilakukan oleh Made for Makeup gitu ya. Dan we really hope that as beauty is diverse dan feeling good is universal, kita berharap brand-brand seperti Made for Makeup tetap menjaga eksistensinya, karena untuk kita semua tahu bahwa dengan adanya flourishing brand kosmetik seperti Made for Makeup gitu ya, beauty itu tidak hanya satu kategori saja. Mungkin itu yang saya really harapkan gitu untuk Made for Makeup tetap eksis, untuk menyampaikan itu kepada semua orang bahwa beauty is universal. Nah, bagaimana dengan Aqua? Proyek-proyek terkait social impact yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan, tadi sudah disebut juga 1 for 10, ada juga akses air bersih, air minum di last miles community. Saat ini apa ya Mbak yang sedang dilakukan dan bagaimana progresnya? Iya, kalau ngomongin edukasi soal kesehatan jalan terus ya, Mbak Safrina, artinya kita pengen nunjukin bahwa memang hidrasi sehat itu adalah salah satu bagian dari gaya hidup sehat, itu jalan terus. Tapi kalau ngomongin spesifik ke yang bagaimana mewujudkan Indonesia lebih bersih, specifically ngomongin bijak berplastik inisiatif, itu yang masih jalan terus. Jadi di mana di dalamnya ada 3 pilar. Yang pertama pilar collection. Jadi bagaimana tadi yang kita komit bahwa kita ingin mengumpulkan sampah plastik lebih banyak dari yang kita gunakan di tahun 2025 dengan cara misalkan kita punya 8 recycling business unit. Jadi RBU itu tempat di mana kita ngumpulin gitu. Jadi semua pemulung
itu di mana kita punya 10.000 pemulung yang akan datang ke recycling business unit, terus itu akan diolah, maksudnya diolah, dibersihkan, dicacah, dipilah untuk lari ke supplier packaging. Bagian yang kedua juga edukasi. Edukasi targetnya tadi kita di 2025 ingin mengedukasi 100 juta orang Indonesia mengenai plastik. Dan itu ongoing, kita jalan terus. Edukasi nggak hanya dari sisi komunikasi, misalkan lewat TV atau digital atau touchpoint lainnya, tapi juga lewat kolaborasi. Misalkan kita termasuk collection tadi, kolaborasi misalkan dengan waktu itu kita pernah jalan dengan Grab, jalur hijau. Kita kerjasama dengan Octopus, mengumpulkan sampah. Juga termasuk edukasi. Kemudian yang ketiga melewat inovasi. Inovasi salah satu contohnya tadi saya sebutkan inovasi Aqualife, di mana 100% packagingnya itu kemasannya terbuat dari plastik yang didaur ulang. Dan semua kemasan Aqua itu 25%-nya adalah berasal dari plastik daur ulang. Jadi artinya apa? Bahwa kita tidak menggunakan plastik baru, tapi kita mengolah plastik bekas untuk dipakai lagi menjadi kemasan. Dan sebagian besar bisnis kita kan dari galon ya, dan galon kita adalah returnable galon yang bisa diguna ulang dan tetap higienis, kualitas terjaga, itu mengurangi sampah plastik banyak banget. Kebayangkan kalau kita sebulan berapa galon di rumah, tapi nggak bisa digunakan ulang, sekali pakai itu sampahnya, nggak tahu saya jumlahnya gimana. Nah jadi itu semua yang kita sedang lakukan, terutama jadi edukasi mengenai kesehatan, juga edukasi mengenai sampah plastik. Baik, jadi memang sudah banyak sekali ya proyek social impact yang sudah dilakukan oleh Aqua, cuman intisari dari seluruh social impact yang dilakukan oleh Aqua adalah a form of education, collaborations, and innovations yang diterapkan secara end-to-end, gitu ya, dari sourcing sampai akhirnya juga pengalaman dari customer itu sendiri, customer experience.